sudah mengagung-agungkan nama-Mu. Kami bersama-sama sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui pujian penyembahan kepada-Mu. Bapak, tiba saatnya saat ini waktu-Mu untuk berbicara kepada umat pilihan-Mu, kepada siapapun yang mengikuti tayangan ibadah live streaming pada pagi hari ini. Berfirmanlah kepada mereka, berbicaralah kepada mereka, khususnya di hari-hari belakangan seperti ini. Berfirmanlah, berbicaralah, sampaikan sabda-Mu, urapi hamba-Mu, taruh perkataan-Mu di mulut bibir hamba-Mu, sedemikian sehingga kata demi kata ada kuasa di dalamnya. Yang lemah dikuatkan, oh haleluya. Yang semangatnya sudah kendor, yang semangatnya sudah patah, berkobar, bangkit kembali. Terus Tuhan, terus dalam nama Yesus, nama firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan terus menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Salam. Semuanya saya sudah tinggalkan. Saya ini sarjana akuntansi. Tapi kenapa kok hidup saya seperti ini? Puji Tuhan, lebih baik. Ada lagi orang cerita, Pak Purba, kenapa? Istri saya itu sudah melayani dengan habis-habisan, waktunya hampir untuk pelayanan. Tapi kenapa kok kami seperti ini? Banyak sudah kasih pertanyaan-pertanyaan, bahkan saudara kalau masih ingat beberapa tahun yang lalu, ada persekutuan doa, melakukan doa puasa 3 hari di puncak. Enggak makan, enggak minum. Sama sekali selama 3 hari. Begitu selesai, mereka kembali ke Jakarta dari puncak, di tengah jalan, mobil mereka masuk ke jurang. Ke-12-nya para pendoa itu mati seketika, tewas seketika. Kenapa? Mengapa? Bahkan saudara juga mungkin mengikuti tanggal 5 Maret tahun ini, tahun 2020 ini. Saya nggak usah sebutkan nama gerejanya, siapa gembalanya. Mereka mengadakan retreat di Lembang, yang hadir begitu banyak. Ternyata begitu banyak terkena virus corona dan gembalanya sendiri meninggal. Apakah sudah cukup gembalanya meninggal? Wakil gembalanya sama istri wakil gembalanya juga meninggal. Bahkan sama pengerjanya yang lain meninggal. Kenapa? Apa salah mereka? Bukankah mereka mengadakan retreat itu untuk meningkatkan kualitas daripada pengerja? Mengapa? Kenapa? Bahkan masih anyar banget, saudara kalau mengikuti. Tanggal 15 September tahun 2020 ini. Di pagi hari, Pastor Roberto Melgeseni di Keuskupan Como di Itali. Dia setiap hari memberikan makan kepada tunawisma. Setiap hari memberikan makan kepada orang jalanan. Setiap hari memberikan makan kepada orang gelandangan. Setiap hari.
Tapi apa yang terjadi pada tanggal 15 September, hari Selasa pada saat itu di pagi hari. Orang ini datang, namanya Mahmoudi. Mahmoudi berasal dari Tunisia. Dia biasa dikasih makan oleh Pastor Roberto ini. Tiba-tiba Mahmoudi ini menusuk dia berkali-kali sampai lehernya juga ditusuk. Dan Pastor Roberto mengeluarkan darah segar. Dan dia juga mati. Kemudian Mahmoudi lari. Kemudian ditangkap, diperiksa, ternyata ada mentalnya sakit jiwa. Tapi pertanyaannya, orang sudah sebaik kayak begini, sepanjang hidupnya hanya melayani orang yang sangat sederhana, melayani orang jalanan, melayani orang tunawisma. Karena tunawisma di Italia, kalau saudara pergi ke sana, yang paling banyak itu berasal dari Afrika sana. Enggak punya rumah, homeless. Ini yang dibantu bertahun-tahun. Tapi kenapa kok dia menerima hal yang buruk, musibah seperti ini? Kenapa? Saudara yang kasih, ini pertanyaan kayak begini. Harus dijawab. Kalau enggak dijawab, itu bisa orang menjadi, wah, jadi anak Tuhan ini ngeri juga nih. Orang bisa menjadi enggak percaya sama Tuhan, akhirnya mereka murtad. Oleh karena itu ini harus ada jawaban. Kenapa? Mengapa? Mengapa orang percaya itu menemui banyak kesusahan? Mengapa? Nah, hari ini saya mau sampaikan kepada saudara. Kita harus selalu jawabannya itu dari Alkitab. Dan ini memang tidak mudah. Tapi hari ini, mengapa hal-hal buruk tersebut? Mengapa hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut? Kenapa musibah tersebut menimpa anak-anak Tuhan? Mari kita belajar mulai hari ini. Pertama, karena dosa yang diperbuat oleh manusia. Ini bisa kita pelajari di Amos 4 ayat 9 sampai 11. Tapi sebelum kita baca Amos 4 ayat 9 dan seterusnya, saudara nanti bisa baca di rumah di Amos 2 dan Amos 3. Latar belakang daripada ini. Itu bangsa Israel itu sudah menolak didikannya Tuhan. Menolak hukum-hukumnya Tuhan. Menolak firman Tuhan. Ini bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini mulai menyembah berhala. Yang sangat enggak disukai oleh Tuhan. Dan yang ngerinya, siapapun saudara yang mendengarkan tayangan hari ini. Anak dan bapaknya mulai menjamah perempuan-perempuan muda. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang perselingkuhan. Merajalela di mana-mana. Tuhan sudah nasihatkan, tapi tetap aja mereka itu enggak mau dengerin. Enggak mau dengerin sama sekali. Dan bahkan mereka berbuat hal-hal yang jahat di pemandangan Tuhan. Nah, oleh karena itu keluarlah Amos 4 ayat 9 ini. Mari kita baca Amos 4 ayat 9 pertama. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum. Telah melayukan taman-tamanmu dan kebun-kebun anggurmu. Pohon-pohon ara dan pohon-pohon zaitunmu dimakan habis oleh belalang. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tetap stay. Firman Tuhan di sini. Saya mau tanya kepada saudara. Siapa yang memukul bangsa Israel dengan hama dan penyakit gandum?
Siapa yang melayukan taman-taman dan kebun-kebun anggur orang Israel? Siapa pohon-pohon zaitun, pohon-pohon ara dimakan habis oleh belalang? Siapa yang melakukan semua ini? Firman Tuhan katakan, aku. Firman Tuhan katakan, aku yang melakukan itu. Firman Tuhan enggak menutup-nutupi, aku yang melakukan itu. Tapi pada saat saya baca firman Tuhan ini, dengarkan baik-baik. Kepada siapapun yang mengikuti tayangan firman Tuhan ibadah pagi hari ini. Di sini ada semacam 4 pekerjaan. Coba, apa tadi? Mereka gandumnya saja kena hama dan penyakit. Apa? Taman-taman mereka, kebun-kebun anggur mereka layu. Layu artinya mati, mau mati. Pohon-pohon ara habis dimakan belalang. Pohon-pohon zaitun habis dimakan belalang. Ini begitu banyak usaha, saudara. Usaha ini enggak jalan, usaha ini layu, usaha ini penyakitan, usaha ini penyakitan. Tapi firman Tuhan katakan, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Saya mau kasih tahu kepada saudara, kenapa ini terjadi kepada anak-anak Tuhan? Kenapa hal yang sukar, kenapa hal yang sedih, kenapa hal yang tidak menyenangkan, kenapa usaha seperti ini? Agar umat Tuhan berbalik kepada Tuhan. Tujuannya tidak ada yang lain agar umat Tuhan kembali kepada Tuhan. Siapa yang mendatangkan kesulitan hidup bagi dunia saat ini? Siapa yang mendatangkan kesulitan ekonomi yang hampir menimpa semua bangsa-bangsa di dunia ini? Allah sendiri. Untuk apa? Biar umat pilihan Tuhan itu, biar anak-anak Tuhan itu kembali berbalik kepada Tuhan, itu tujuannya. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau terus juga tetap enggak berbalik, tetap terus tidak mau dengar didikan Tuhan, tetap aja perselingkuhan terjadi, tetap aja berbuat jahat di mata Tuhan, maka teguran itu akan semakin keras dan semakin keras. Ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10, aku telah melepaskan penyakit sampar ke antaramu. Seperti kepada orang Mesir, aku telah membunuh teruna-terunamu dengan pedang pada waktu kudamu dijarah. Aku telah membuat bau busuk perkemahanmu tercium oleh hidungmu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kasih, siapa yang mendatangkan penyakit sampar di antara bangsa Israel? Atau masa kini, siapa yang mendatangkan virus corona dengan segala implikasinya yang terjadi hari-hari ini? Siapa yang mendatangkan kekalahan perang bagi orang Israel sehingga teruna-teruna Israel mati terbunuh oleh musuh? Jawabannya bukan kekuatan lawan. Jawabannya Tuhan sendiri. Jadi virus corona yang terjadi hari-hari ini, sudah hampir 9 bulan terjadi ini. Itu yang buat Tuhan. Untuk apa? Biar umat pilihan, biar mereka kembali berbalik kepada Tuhan. Virus corona beserta dengan segala implikasinya yang terjadi hari-hari ini,
tujuan Tuhan agar anak-anak Tuhan tobat. Agar anak-anak Tuhan berbalik kepada Tuhan. Kalau tetap sudah sesulit kayak begini, tetap enggak berbalik kepada Tuhan. Tetap berbuat sembrono hidup sesukanya, sama saja sama orang dunia ini. Maka tekanan akan semakin keras. Teguran akan semakin keras. Ayatnya yang ke-11, mari kita baca ayatnya yang ke-11. Aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti Allah menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Hingga kamu menjadi seperti gunung, seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku, demikian firman Tuhan. Ini ada 3 ayat kita baca selalu diakhiri, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Saudara kasih, siapa yang mendatangkan malapetaka? Siapa yang mendatangkan gempa bumi di kota-kota di Israel? Itu semuanya Tuhan. Tujuannya tidak lain adalah agar bangsa Israel itu kembali kepada Tuhan. Meninggalkan hidup lamanya, meninggalkan kalau tadinya tidak dengar-dengaran kepada Tuhan, kalau tadinya tidak mendengar didikan Tuhan, kalau tadinya sudah menyembah berhala, stop, berhenti. Saya mau kasih tahu kepada hal buruk bisa menimpa anak-anak Tuhan. Hal yang tidak menyenangkan bisa menimpa anak-anak Tuhan. Hal-hal yang berbicara tentang musibah itu bisa menimpa anak-anak Tuhan. Kenapa saudara kasih? Tadi kita sudah sebutkan yang pertama, karena dosa manusia. Itu firman Tuhan. Enggak enak, tapi itu firman Tuhan. Berarti dosa itu mempunyai konsekuensi yang betul-betul berat. Berarti dosa itu mempunyai konsekuensi yang benar-benar mengerikan, saudara kasih. Dan ini merupakan pelajaran bagi bangsa Israel dan juga pelajaran bagi saudara dan saya. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih, siapapun saudara yang mengikuti tayangan ini, sekali-kali jangan bermain-main lagi dengan dosa. Stop. Bertobat. Saudaraku, jangan bermain-main lagi dengan dosa. Mungkin gembalamu tidak tahu. Mungkin istrimu tidak tahu. Mungkin suamimu tidak tahu. Mungkin yang lain tidak tahu. Tapi Tuhan tahu, jangan bermain-main lagi dengan dosa. Karena implikasinya, konsekuensinya sangat berat, sangat mengerikan. Pertama-tama, biasa Tuhan itu menegur dengan lembut. Tapi kalau ditegur dengan lembut, juga enggak berubah, juga enggak bertobat, terus saja melakukan, maka teguran semakin keras. Teguran semakin berat, hal yang buruk itu semakin buruk. Kenapa saudara kasih? Karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Tuhan sangat mengasihi kita, makanya ditegur dengan keras. Karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, alasan pertama, mengapa hal-hal buruk, mengapa hal-hal yang kurang menyenangkan, mengapa musibah menimpa anak-anak Tuhan? Karena dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa tampilkan yang kedua.
Yang kedua, mengapa hal-hal buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan, musibah menimpa anak-anak Tuhan. Yang kedua, karena ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Karena ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan. Saudara yang kekasih, saya mau kasih tahu kepada saudara. Dosa selalu mengakibatkan hal-hal yang buruk yang terjadi. Dosa selalu mengakibatkan hal-hal yang kurang menyenangkan terjadi dalam kehidupan ini. Tapi pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara bahwa tidak selalu hal-hal buruk terjadi karena hukuman dosa. Yang pertama tadi itu terjadi. Nah, sekarang itu sebagai contoh. Kita mau belajar dari beberapa ayat Alkitab bahwa tidak selalu hal-hal buruk terjadi itu karena hukuman dosa. Lukas 13 ayat 1 sampai 5. Ayat 1. Ayat 1. Ayat 1 sampai 2. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu?" Saudara kasih, di sini ada satu keadaan di daerah Galilea, ada pemberontak ditangkap lalu disembelih dan darahnya dicampurkan oleh Pilatus sebagai korban persembahan. Biasa saudara kasih, orang Israel datang kepada Yesus dan Tuhan udah tahu ini mesti nanya nih. Jadi Tuhan itu terjadi dan mereka itu bertanya, apakah ini terjadi Tuhan itu terjadi karena dosa mereka? Ini pertanyaan orang Israel karena paradigma orang Israel. Kalau ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak menyenangkan, ini mesti karena dosa ini. Lalu Yesus menjawab, "Sangkamu orang-orang yang disembelih itu lebih besar dari dosa semua orang Galilea yang lain?" Jawabnya ayat yang ketiga. Bisa ditampilkan ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga katakan, "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Saudara kasih, bukan karena dosa. Jadi orang itu disembelih. Bukan karena dosa. Kamu jangan menuduh-nuduh orang. Kamu juga kemungkinan bisa seperti itu. Lalu Yesus mengisahkan peristiwa yang kedua. Peristiwa kedua itu apa? Ayatnya yang keempat. Ayatnya yang keempat. Atau sangkamu ke-18 orang yang terjadi, yang 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan orang lain yang diam di Yerusalem? Rupanya saudara kasih, ada musibah 18 orang mati ditimpa menara di dekat Siloam. Pikiran orang Israel, wah ini setiap hal buruk ini pasti karena dosa. Memang tadi di Amos 4 kita lihat bahwa Tuhan mengatakan demikian, bahwa di perjanjian lama itu kalau hal-hal yang buruk, hal-hal ini, hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi memang karena dosa. Tetapi firman Tuhan katakan ayat yang kelima, coba ayat yang kelima, Lukas 13 ayat yang kelima. "Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Di sini muncul paradigma yang baru, saudara. Di sini muncul paradigma yang baru bahwa tidak selalu hal-hal buruk terjadi karena dosa mereka. Dengarkan ini. Dan paradigma Israel yang di perjanjian lama ini,
Itu juga sampai sama dengan kita-kita di akhir zaman ini. Setiap ada orang ditimpa kemalangan, wah ini pasti dosa ini. Setiap ada usahanya nggak jalan, ini pasti dia berbuat dosa ini. Setiap ada orang bermasalah, wah ini dosanya apalagi nih. Kasih hari ini kita belajar. Kalau saudara sering melihat orang, wah ini usahanya bangkrut nih, habis dia begini-begini. Hati-hati kasih. Hari ini kita belajar. Hari ini kita belajar berdasarkan firman Tuhan. Kasih, ternyata tidak selalu hal-hal buruk, ternyata tidak selalu hal-hal yang kurang menyenangkan, ternyata tidak selalu musibah yang terjadi itu karena dosa. Coba kita lihat kisah yang lain. Kisah yang lain di Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Kisah yang lain. Ini saya kasih namanya pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan. Ayatnya yang pertama, judulnya orang yang buta sejak lahirnya. Ayat yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berdosa? Siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya? Sehingga ia dilahirkan. Ayat yang ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa paradigma orang Israel atau umat Allah di perjanjian lama, kalau ada hal yang buruk, kalau ada musibah, kalau ada masalah, kalau ada hal yang kurang menyenangkan, kalau ada orang buta sejak lahir, maka menurut orang Israel di paradigma mereka itu semua karena dosa. Tapi ayat ketiga tadi kita baca, ayat ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jadi bukan dosa orang yang buta, yang lahir buta itu, bukan. Bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Katakan amin. Jadi saudara yang kasih, kalau begitu siapa dong? Kalau gitu kenapa? Dia buta sejak lahir. Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang yang buta itu. Dengarkan baik-baik. Ternyata orang buta sejak lahir ini, ternyata kecacatan anak ini dihubungkan dengan pekerjaan Tuhan. Dihubungkan dengan pekerjaan Tuhan. Kalau begitu orang yang buta sejak lahir ini tidak lepas dari rencana Tuhan, bukan? Saudara mesti bertanya nih, masa orang lahir buta itu tidak lepas dari rencana dari Tuhan? Saudara pasti bertanya, masa? Allah kita kan Allah yang sempurna. Dia kan mesti melahirkan anak yang sempurna, anak yang tidak cacat. Saudara mesti nggak mungkin. Pasti muncul dalam pikiran saudara seperti itu. Jadi pertanyaannya, mengapa buta? Mengapa cacat? Mengapa hal buruk ini terjadi? Mengapa pandemi corona? Mengapa resesi ekonomi akhir-akhir ini terjadi? Mengapa dan mengapa? Karena dengarkan, karena ada pekerjaan Allah mau dinyatakan melalui hal-hal yang buruk, melalui hal-hal yang kurang menyenangkan yang terjadi hari-hari ini. Rasanya sukar untuk diterima. Tetapi dengarkan, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Itu berarti Allah adalah Allah orang yang buta. Itu berarti Allah adalah Allah orang yang ateis.
Itu berarti Allah adalah Allah orang yang bermasalah. Itu berarti Allah itu adalah Allah orang yang dalam kesusahan. Itulah Allahmu, Allahku. Saudara yang kasih, mari kita lihat selanjutnya. Ayatnya yang ke-6. Kita langsung lompat ke ayatnya yang ke-6. Ya. Ayat yang ke-6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Siloam artinya yang diutus. Ketika, dengarkan baik-baik, firman Tuhan katakan ketika orang buta ini ketemu Yesus, Yesus meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Kemudian Yesus menyuruh dia membasuh dirinya dalam kolam Siloam. Lalu kembali dengan mata yang sudah melek, dengan mata yang sudah sembuh, sudah dapat melihat, saudara kasih. Kemudian apa yang diperbuat orang ini? Setelah dia matanya melek, setelah dia matanya sembuh, setelah dia bisa melihat, maka apa yang diperbuat orang yang buta tadi? Dia bersaksi di mana-mana. Dia menyaksikan bahwa Yesus telah menyembuhkan dia, padahal sebelumnya dia tidak kenal Yesus. Disinilah dia menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dia didesain Allah untuk buta. Untuk apa? Agar nama Allah dimuliakan. Wah, sadis benar ini Tuhan. Dipakai anak ini sebagai alat Tuhan untuk nama Allah dimuliakan. Saudara kasih, ya itu enggak apa-apa Pak Purba. Itu kan matanya melek, dia kan sembuh. Ya oke lah. Bagaimana kalau tetap enggak sembuh? Bagaimana kalau tetap dia buta? Apakah juga nama Tuhan dipermuliakan? Saudara mungkin pernah dengar, kita pernah di gereja kita melayani. Namanya Gracia Epipania. Saudara masih ingat? Orang buta masih umur 10-11 tahunan namanya Gracia Epipania yang namanya yang lagunya hit walau ku tak dapat melihat, dan ada satu lagi namanya judul lagunya ku tetap setia. Ini dia tetap buta saudara kasih. Beda sama yang tadi, ini kan disembuhkan sehingga namanya dipermuliakan, dia bisa bersaksi kemana-mana. Gracia Epipania, dia ke gereja di mana-mana di Indonesia, dia menyaksikan kebaikan Tuhan sekalipun dia buta. Siapa lagi saudara kasih? Itu kan ya, si Gracia siapa? Saudara mungkin ingat, sangat terkenal. Namanya Nick Fujisik. Nick Fujisik itu lahir tanggal 4 Desember 19 tahun berapa dia lahir itu ya? 82 di Brisbane. Nick ini lahir di Brisbane, Australia, 4 Desember 82. Nick ini lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Ibunya 4 bulan ngelihat aja gak mau, gendongnya juga gak mau. Bapaknya mau hampir pingsan. Gak ada tangan, gak ada kaki. Nick ini saudara kasih, akhirnya disekolahkan di sekolah umum, bukan di sekolah khusus. Sehingga orang, istilah sekarang, membuli dia. Orang ngelelek dia sehingga dia stres, depresi. Sehingga pada umur 10 tahun dia mau bunuh diri. Dia masuk ke bathtub di kamar mandi, mau bunuh diri. Tapi selalu selamat, berkali-kali dia mau bunuh diri. Tapi suatu saat dia sadar bahwa dia sadar ya sudahlah, memang saya enggak sempurna seperti orang lain. Suatu saat di umur 17 tahun dia ketemu sama tukang pembersih di sekolahnya.
Tukang pembersih di sekolah ini ngasih tahu kepada Nick, kamu akan menjadi pembicara yang ulung. Kamu akan menjadi pembicara, kamu bisa menjadi pembicara. Sejak itu hidupnya berubah. Untuk itu Nick mulai berubah. Untuk mengejar mimpinya ini dia belajar, dia sekolah di University Griffith. Sehingga dia mendapat menyelesaikan S1-nya di umur 21 tahun. Tahun 2008 ada seorang wanita cantik mau mendengarkan dia pidato. Wanita cantik lagi bermasalah, dia dengarkan Nick ini berpidato dan orang cantik ini jatuh cinta sama Nick. Tahun 2012 mereka nikah dan saat ini mereka udah mempunyai 4 anak. Sang kasih enggak punya tangan, enggak punya kaki. Nama Tuhan dipermuliakan. Dia sekarang menjadi pembicara motivator yang paling dinanti-nantikan di seluruh dunia. Sudah 60 negara dia kunjungi di dunia ini saat ini. Sang kasih, tidak ada yang tidak mungkin kalau Tuhan yang campur tangan. Orangnya tetap enggak punya kaki, orangnya tetap enggak punya lengan. Tapi sang kasih kalau dia pilih yang positif, maka dia akan bisa menghadapi rintangan-rintangan apapun ke depan. Yang penting dia bersikap positif. Nah, itu yang Nah, sekarang berikutnya kita melihat Ayub. Saya mau cerita kepada saudara. Ayub ini orangnya jujur. Orang ini takut akan Tuhan. Orang ini saleh. Orang ini menjauhi kejahatan. Luar biasa orang ini, pengusaha ini, bisnismen ini hebat benar, pengusaha ini hebat benar ini. Tapi suatu saat Tuhan kasih, semua hartanya habis, lenyap habis, enggak ada lagi. Saya pikir semua harta habis, makan pakai apa? Saya langsung bayangkan, seandainya saya semuanya enggak ada lagi, terus makan apa ini? Coba saudara bayangin, semuanya, semua harta kekayaannya, harta miliknya habis seketika. Cukup sampai di situ? Enggak cukup sampai di situ. Suatu saat ke-10 anaknya, mereka lagi pesta di rumah kakaknya yang paling tua. Mereka minum-minum, mereka bersenang-senang. Dan ada angin puting beliung dan rumah itu roboh. 10 anaknya mati. 10 anaknya tewas. Saudara, 10 anak tewas seketika, satu aja. Jangankan tewas, sakit aja orang tua udah susahnya setengah mati. Coba saudara bayangkan kalau saudara sebagai Ayub. Enggak selesai sampai di situ. Bahkan dia penyakitan dari ujung kepala sampai ujung kaki, borok seluruhnya. So kasih, waduh benar-benar. Saudara nanti baca saja ya Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Ayub 1 ayat 6 sampai 12. Saya mau kasih tahu kepada saudara, setelah saya pelajari, kalau saudara nanti baca Ayub 1 6 sampai 12. Ternyata kalau dipelajari tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Ayub. Enggak ada sangkut pautnya. Ternyata tidak ada sangkut pautnya dengan Ayub sama sekali. Ayub tidak melakukan dosa. Ayub tidak melakukan kesalahan di hadapan Allah. Sama sekali tidak melakukan kesalahan. Sama sekali tidak melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Kalau gitu kenapa? Kalau gitu kenapa kok hartanya hilang? Kenapa hartanya habis? Kenapa anaknya semua mati? Kenapa dia penyakitan? Bahkan istrinya pun udahlah. Ngapain lagi kamu nyembah Tuhan seperti itu? Sampai kayak begitu saudara. Kalau gitu kenapa ini terjadi? Ternyata dengarkan.
Ternyata setelah saya pelajari, ternyata ada pertaruhan. Ada pertaruhan di alam sana antara Allah dan iblis. Jadi iblis itu ketemu, dia keliling-keliling dunia. Tuhan tanya, iblis, kamu dari mana aja nih? Dia bilang dari keliling-keliling, lagi inspeksi. Kamu lihat enggak anakku, umatku, Ayub? Nah, terus Tuhan kasih. Iblis bilang, ya bukankah engkau yang membuat pagar-pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Tapi Tuhan katakan, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Jadi Allah bilang kepada iblis, iblis segala yang dipunyainya, apa yang dipunyainya, harta kekayaannya, harta miliknya, anak-anaknya, kesehatannya, itu ada di dalam kuasamu. Yang penting janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Allah mengatakan, aku menjamin Ayub tetap setia. Saudaraku, di dalam kisah ini Ayub itu jadi alatnya Tuhan. Allah membiarkan iblis menghabiskan semua harta milik Ayub. Allah membiarkan iblis melenyapkan ke 10 anaknya Ayub. Allah membiarkan iblis membuat sekujur tubuh Ayub sakit, borok. Hanya untuk membuktikan ada manusia yang setia seperti Ayub. Dia hanya mau buktikan kepada iblis bahwa di dunia ini ada orang yang setia kepada dia. Wow, Allah mengorbankan hidup Ayub. Allah mempergunakan Ayub untuk kepentingan Allah sendiri. Saudara kasih, setelah saudara dengar ini mungkin saudara bicara, kejam benar itu Tuhan. Kok tega-teganya Tuhan, tega-teganya Tuhan menghabisin semua hartanya. Tega-teganya Tuhan membunuh ke-10, membiarkan iblis membunuh 10 anaknya. Tega-teganya Tuhan Ayub sampai semua sakit borok. Saya kasih saudara mungkin bertanya seperti itu, kenapa kok dibiarkan seperti ini? Hanya untuk kepentingan Tuhan. Saya kasih, sebelum kita mengambil keputusan bahwa Allah itu kejam atau tidak, mari kita baca Kolose 1 ayat 16. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Dengarkan baik-baik, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bisa enggak saya frase kata ini, segala sesuatu diciptakan oleh Dia untuk Dia ini, saya robah menjadi, kita persingkat menjadi begini, aku diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Memang saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Salah enggak? Salahkah Tuhan pergunakan kita untuk kemuliaannya? Enggak salah. Bolehkah Allah pergunakan kita untuk nama baiknya? Hidup ini bukan untuk kita, tapi untuk Allah. Ketika Allah pergunakan hidup kita untuk menjadi kemuliaan namanya, dengarkan baik-baik. Seringkali kita yang dipergunakan Tuhan ini menemui hal-hal yang buruk, menemui hal-hal yang tidak menyenangkan, menemui musibah yang berkali-kali. Hanya untuk
nama baiknya Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ketika Tuhan pakai saudara, ketika Tuhan pakai kita, ketika Tuhan pakai saya, sekalipun sering menemui hal-hal yang kurang menyenangkan seperti itu. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Justru disitulah kita menikmati damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Itulah sebabnya saudara kasih, kalau saudara lihat banyak pendeta-pendeta yang hidup kelihatannya secara duniawi kurang enak, apalagi di desa-desa. Tapi mereka itu tetap bertahan. Kenapa? Karena mereka nikmati damai sejahtera yang sejati itu dari Tuhan. Saudara lihat apalagi misionaris, orang-orang asing datang ke pedalaman, orang asing di negaranya apa saja cukup. Mau hamburger, mau apa ada, pergi ke desa sebagai misionaris. Kalau di Kalimantan barangkali masih enak, tapi kalau misionaris kayak di Papua, saudara coba bisa bayangkan. Tapi karena Tuhan pakai dia sebagai misionaris, sekalipun nggak ada atap, mereka hanya bikin kayak di pohon-pohon, tinggal di pohon-pohon. Tapi mereka tetap sebagai alatnya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka tenang, mereka senang. Di Papua sana begitu banyak orang-orang misionaris yang dipakai oleh Tuhan. Enggak ada makanan, ya ada babi ketemu makan babi. Kalau enggak ada ya apa adanya. Tapi sekalipun begitu mereka tetap mengabarkan kabar baik dari hutan satu ke hutan yang lain. Dengarkan ini baik-baik. Karena mereka tetap menikmati damai sejahtera, kebahagiaan sejati yang datangnya dari Tuhan. Kapan semua itu terjadi, saudara kasih? Ketika kita biarkan Tuhan pakai kita. Ketika misionaris, biarkan dia dipakai Tuhan di hutan. Ketika pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan di pedalaman-pedalaman. Bukan hanya di pedalaman, di kota besar juga banyak yang sangat menderita. Tapi mereka tetap eksis. Mereka bahagia, saudara kasih. Mereka senang. Kenapa? Karena ada kebahagiaan sejati yang saudara, yang secara dunia kita nggak lihat. Tapi mereka bahagia, mereka senang. Oleh karena itu kalau Tuhan pakai saudara, kalau Tuhan pakai kita sekalipun berkali-kali mengalami hal-hal buruk, berkali-kali mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, berkali-kali musibah menimpa. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena musibah, keadaan yang buruk, keadaan yang tidak menyenangkan ini. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Tidak sebanding dengan mahkota yang besok saudara terima di sorga sana. Tidak sebanding. Mari WL Singers maju ke depan. Glory buat Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya. Jadi saudara yang kasih, mengapa hal-hal buruk menimpa anak-anak Tuhan? Pertama karena dosa yang perbuat oleh manusia itu. Kalau sudah ditegur terus enggak bertobat, maka teguran akan semakin keras dan puncaknya saudara akan begitu mengerikan. Oleh karena itu siapapun yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, siapapun yang mengikuti tayangan pada pagi hari ini, segera bertobat, segera berubah. Jangan lakukan lagi, saudara. Jangan lakukan lagi. Yang kedua, kalau ada musibah, ada hal yang buruk, ada hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam hidupmu. Itu bukan berarti karena dosa. Dengarkan baik-baik. Itu bukan berarti karena dosa, tapi karena Tuhan mau melakukan hal-hal yang untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, ada yang melalui
buta sejak kecil. Ada bahkan tidak punya dosa sama sekali seperti Ayub. Dia tidak melakukan dosa, dia tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan pakai Ayub untuk kemuliaan Tuhan, untuk nama Tuhan. Bahwa Tuhan mengingini biar iblis tahu bahwa ada manusia yang sekalipun ditimpa masalah, ditimpa hal tidak enak, anak meninggal 10-10-nya, harta semua ludes, juga tidak menerima penyakit. Tuhan katakan, anak ini akan tetap setia kepadaku. Dan benar, Ayub tetap setia. Kesetiaan yang sama dia minta kepada siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Sekalipun badai, sekalipun masalah, khususnya hari-hari belakangan ini, sekalipun badai belum mereda, sekali virus corona justru semakin bertambah-tambah. Di balik itu ada maksud Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jangan lari dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai disampaikan. Berkati semua yang mengikuti tayangan pada pagi hari ini. Berkati mereka, jamah mereka Tuhan, jamah mereka. Kalau ada yang selama ini bertanya dalam hatinya, kenapa kok kesusahan, kenapa kok hal yang buruk terjadi dalam hidupku. Mereka sudah dengar firman Tuhan hari ini. Satu karena dosa yang diperbuat dan harus cepat bertobat. Satu karena memang itu rancangan Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua jemaat kami di GBI Intermark sini. Berkati semua yang mengikuti tayangan ibadah hari ini. Berkati semua mereka Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka. Berikan kekuatan yang teguh kepada mereka. Terus bersama Tuhan. Sekalipun hal-hal buruk sedang menimpa mereka. Terus kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Sekarang kita sama-sama berdoa kepada bangsa negara kita. Bapak, kami berdoa buat bangsa kami, buat negeri kami. Negeri kami sudah dinyatakan ternyata ikut masuk jurang resesi. Sekalipun belum berakhir akhir September. Tapi Menteri Keuangan mengatakan bahwa negeri ini 2 kuartal berturut-turut minus. Growth-nya minus, masuk dalam jurang resesi. Bapak berikan kemampuan kepada bangsa ini, berikan kemampuan kepada pemerintah untuk bisa melewati masa resesi yang berat ini. Kalau Cina bisa, kalau Vietnam bisa, Indonesia juga bisa. Oleh karena itu berikan roh dan hikmat, tambahkan hikmat kepada Pak Jokowi beserta Maruf Amin, sehingga kami bisa keluar dari masa resesi ini. Sehingga kami juga bisa menangani, melewati masa pandemi corona ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang mari kita angkat kedua belah tangan kita. Terima berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat dengan berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah dengan
damai sejahtera berlimpah-limpah dengan sukacita. Diberkati masa depanmu, diberkati usahamu, diberkati keluarga besarmu, diberkati pelayananmu. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi negeri ini. Hidupmu, hidupku menjadi saluran berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan, berteriak dengan iman, sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur